Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, tepatnya di halaman 188 sampai dengan halaman 189, yaitu bab 5 bangun datar. Kita mulai soal 4. Pada gambar di contoh 3, bagaimanakah garis L berpotongan dengan garis BE dan CE? Nyatakanlah jawabanmu menggunakan simbol-simbol. Jadi contoh 3 itu adalah di atas ini, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita jawab. Pertama di sini, garis L ini, warna merah ini tentu tegak lurus dengan garis BE. Kemudian BH sama dengan EH, artinya ini panjangnya sama. Berikutnya lagi, jadi L tegak lurus dengan CF yang ini. Kemudian CI panjangnya sama dengan FI. Inilah jawaban soal 4. Soal 5. Soal 5, pada gambar di samping kiri, gambarlah segitiga DEF. Merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika segitiga ABC dicerminkan menggunakan garis L sebagai sumbu pencerminan. Jadi L ini sebagai cermin, kita akan mencari bayangan masing-masing titik. Kita mulai titik A. Kalau di sini berada titik A, di sini cermin, otomatis bayangan akan berada di sini. Kita namai titik D. Berikutnya untuk titik B, berarti kalau ini titik B berada di sini cermin, berarti bayangannya nanti akan di sini. Kita namai titik E. Dan titik C akan berada di sini bayangannya. Kita simpan titik F. Setelah itu kita sambung dengan garis lurus supaya membentuk segitiga. D ke E, E ke F, F ke D. Jadi inilah bayangan segitiga ABC dengan sumbu cermin adalah garis L. Soal 6. 8 trapesium sama dan sebangun ditunjukkan pada gambar di samping kanan. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, jika kita pilih titik E sebagai pusat rotasi untuk merotasi gambar 1 atau bangun 1 atau warna kuning ini, bangun manakah yang dihasilkan? Jadi kalau kita putar, kalau kita rotasi, ini pusat rotasinya. Jadi ini tetap di sini. Lantas D ini kita putar, otomatis A juga diputar, B juga diputar. Putarnya begini. Otomatis D akan berada di F. A ini akan berada di sini dan B akan berada di H. Jadi gambar yang dihasilkan adalah gambar 6 atau bangun 6. Kita jawab. Jadi jawabannya bagian 1 adalah bangun 6. Adalah ini. Jadi kalau kita rotasi gambar 1 ini, titik E sebagai pusat rotasinya, maka kita putar semua, hanya titik E tetap di sini, maka menghasilkan ini gambar 6. Nomor 2, jika kita menggunakan garis DE sebagai sumbu pencerminan untuk mencerminkan bangun 1, jadi DE itu adalah ini. Ini sebagai cermin. Dilanjutkan dengan menggunakan garis EH sebagai sumbu pencerminan, berikutnya bangun manakah yang dihasilkan? Nah, jadi gambar 1 ini atau bangun 1 ini setelah kita cermin dengan DE, tentu hasilnya akan ini menjadi gambar 2. Kemudian kita lanjutkan, dicerminkan lagi ke garis EH, ini sebagai sumbu simetri. Otomatis gambarnya adalah, bayangannya adalah ini, di gambar 6.
Jadi di sini di bagian 2 ini jawabannya juga adalah bangun 6. Bagian 3, bagaimana kita mentransformasikan gambar 1 menjadi gambar 8 dengan satu kali gerakan, yaitu suatu transformasi. Sekarang awalnya ini gambar 1, kita akan transformasi satu kali atau satu gerakan menghasilkan gambar 8. Pertanyaannya ini transformasi mana yang benar? Jadi kita jawab di bawah, yaitu rotasi simetri titik H sebagai sumbu simetrinya. Jadi di sini titik H inilah sebagai sumbu simetri untuk kita putar ini menghasilkan gambar nomor 8. Bagian 4, bagaimana mentransformasikan gambar 1 menjadi gambar 8 dalam 2 gerakan? Jawablah dengan 2 cara. Kita jawab, pertama, bangun 1 ini kita cerminkan pada garis GH. Jadi ini cerminnya. Tentu akan menghasilkan bangun 4. Hasilnya adalah ini. Jadi gambar 1 ini kalau ini sebagai sumbu cermin, maka hasilnya nomor 4. Langkah berikutnya, karena ini kita diminta 2 gerakan. Cerminnya adalah KN. Kalau cermin KN, berarti nomor 4 ini akan bayangannya menjadi gambar 8. Inilah yang dimaksud dengan jawaban pertama. Kemudian jawaban kedua. Bangun 1 dicerminkan pada garis BE. Hasilnya bangun 5. Kemudian lanjutkan pencerminan ke garis HI. Hasilnya adalah bangun 8. Jadi bisa juga langkah berikutnya adalah pertama, bangun 1 ini kita akan cerminkan pada garis BE. BE itu ini. Tentu hasilnya adalah ini. Karena ini cermin. Ini gerakan pertama. Gerakan kedua, kita cermin lagi ini, bangun 5, dengan sebagai cermin adalah ini HE. Tentunya gambar 5 ini akan pindah bayangannya ke gambar 8. Inilah jawaban yang kedua, juga 2 gerakan pencerminan. Soal 7. Pada gambar di sebelah kanan, segitiga DEF merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika segitiga ABC dicerminkan. Temukan garis L yang merupakan sumbu simetrinya. Jadi sekarang kita akan mau cari garis L ini sebagai sumbu simetri atau sumbu cermin daripada segitiga ABC dan EFD ini. Di mana letaknya ini? Sekarang caranya, langkah pertama kita buat garis, lukis garis A ke D, B ke E, C ke F. Kemudian kita ambil salah satu garis AD, kita tancapkan jangka di titik A. Kita tancapkan jangka di sini, lalu jangkanya diputar bagian pensilnya sehingga menghasilkan lengkungan seperti ini. Dalam posisi yang sama jangka diangkat, lalu kita tempatkan di titik D. Kita tempatkan di titik D, lalu putar lagi kembali jangkanya, akan menghasilkan seperti ini. Kemudian ditandai 2 titik temu daripada 2 garis lengkung ini. Kita tandai. Habis itu kita buat garis lurus. Garis lurus inilah sebagai sumbu simetri atau garis L. Inilah jawaban untuk soal 7. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.